Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya banyak banget nih berita terbaru sama satu studi penting soal AI. Soal sisi praktisnya ya. Betul. Banyak harapan tinggi tapi kenyataannya di lapangan sering bikin kaget. Jadi misi kita hari ini, biar Anda paham, apa sih yang beneran terjadi soal adopsi AI di bisnis dan teknologi sekarang? Ya, kita bakal fokus ke kesenjangan ya antara hype yang gede banget sama investasi AI yang gila-gilaan, tapi kok dampaknya ke bisnis belum kelihatan gitu. Langsung aja deh, studi MIT ini judulnya The Gen AI Divide, State of AI in Business 2025. Ini temuannya bener-bener, wah bikin kaget sih. Satu sisi investasi gede banget kan? Gede banget. Startup AI aja dapat 44 miliar lebih di setengah tahun pertama 2025. Total tahun ini katanya bisa hampir 200 miliar. Tapi sisi lainnya studi ini bilang 95% usaha integrasi AI generatif yang custom yang dibikin khusus buat perusahaan itu gagal ngasih hasil nyata. Yang menarik, ini masalahnya bukan di model AI-nya loh, Oh ya? Terus apa dong? lebih ke cara implementasinya. Alat AI umum kayak ChatGPT, Copilot, itu memang banyak dipakai. Studi ini bilang lebih dari 80% perusahaan udah nyoba atau bikin pilot project. Hampir 40% malah bilang udah pakai di beberapa bagian perusahaan. Tapi tunggu-tunggu, katanya itu lebih banyak naikin produktivitas individu aja kan, kayak bantu nulis email, rangkum dokumen, bukan ke performa laba rugi perusahaan, PNL-nya gitu. Nah, tepat. Itu dia poinnya. Karyawan mungkin ngerasa kerja lebih cepat, tapi dampak ke bottom line, keuangannya, ya masih minim dari alat-alat umum ini. Studi MIT nyatet, sekitar 60% perusahaan sempat evaluasi alat kayak gini, tapi yang lanjut ke pilot cuma 20%. Dan yang beneran sampai produksi, ya cuma 5% tadi. Jauh banget kan gapnya? Nah, studi MIT nunjuk beberapa sebab utama nih. Pertama, alur kerja yang rapuh, brittle workflows. Jadi sistem AI-nya gampang error kalau ada sedikit aja perubahan data atau proses bisnis. Ah, oke, gak fleksibel ya? Iya. Kedua, kurangnya pembelajaran kontekstual, lack of contextual learning. Ini penting banget. AI-nya nggak benar-benar belajar dari interaksi sebelumnya atau paham konteks unik perusahaan Anda gitu. Jadi kayak mulai dari nol terus ya? Bisa dibilang gitu. Ketiga, yang nggak pas aja sama operasi sehari-hari. Secanggih apapun AI-nya, kalau nggak nyambung sama cara kerja tim, iya susah. Ini ada kutipan menarik nih dari COO manufaktur di studi itu. Dia bilang, hype di LinkedIn bilang semua udah berubah, tapi di operasi kami nggak ada yang fundamental geser. Kayaknya ini mewakili banget ya. Banget. Itu nangkep banget sentimennya. Studi ini juga bikin semacam indeks disrupsi industri gitu. Hasilnya, cuma teknologi sama media dan telekomunikasi yang kelihatan ada perubahan struktur signifikan gara-gara AI. Oh, cuma dua itu. Iya. 7 sektor gede lain kayak jasa keuangan, kesehatan, retail, itu perubahannya masih terbatas banget. Masih, ya ketinggalan lah. Nah, ini nyambung ke fenomena lain yang menarik nih, soal ekonomi AI bayangan atau shadow AI economy. Jadi meskipun cuma 40% perusahaan yang resmi langganan LLM berbayar, Iya. karyawan dari lebih dari 90% perusahaan ngaku rutin pakai alat AI pribadi mereka. Kayak akun ChatGPT gratisan gitu buat kerjaan. Hampir semua responden pakai LLM dalam bentuk apapun. Wah, ini signifikan banget nih. Ini nunjukin kalau secara individu, orang itu sebenarnya bisa dan mau pakai AI. Mereka cari cara sendiri biar alat ini berguna. Kenapa gitu ya? Ya, mungkin karena alat pribadi ini, meski nggak sempurna, rasanya lebih fleksibel. Bisa dilatih secara nggak langsung lewat pemakaian berulang oleh orang itu sendiri. Beda sama sistem enterprise yang kaku dan nggak belajar tadi. Fenomena shadow AI ini kayak solusi dari bawah gitu, karena solusi dari atas belum memuaskan. Terus gimana pola investasi perusahaan? Apakah mencerminkan kesenjangan ini juga? Banget. Studi ini ngobrol sama eksekutif, bikin estimasi gitu hasilnya. Sekitar 70% budget AI perusahaan itu cenderung lari ke penjualan dan pemasaran. Kenapa ke sana? Alasannya pragmatis banget, hasilnya gampang diukur, kelihatan bagus di laporan, jumlah demo, respons email, leads baru, itu kan konkret ya. Gampang ditunjukin ke dewan direksi. Padahal mungkin potensi efisiensi terbesarnya bukan di situ. Nah, justru itu.
Otomatisasi di area back office, operasi, keuangan, pengadaan, itu seringkali ROI-nya lebih tinggi loh dalam jangka panjang, tapi manfaatnya lebih susah dihitung dalam angka penjualan atau penghematan biaya langsung yang menjual. Jadi susah dapat budget ya? Iya, ada VP pengadaan yang ngeluh di studi itu, susah banget minta persetujuan investasi AI kalau nggak bisa nunjukin langsung naiknya pendapatan atau turunnya biaya. Ada bias ke proyek yang kelihatan bagus gitu. Oh iya, satu lagi. Kepercayaan sama rekomendasi sesama eksekutif itu pengaruhnya gede banget buat milih vendor AI. Oke, jadi kalau kita simpulkan buat Anda yang dengerin nih, masalah utamanya kayaknya bukan di teknologinya ya, tapi di kesenjangan pembelajaran tadi. Alat AI yang umum itu sering amnesia, nggak adaptif, nggak belajar dari kita. Makanya nggak heran kalau studi ini bilang, buat kerjaan kompleks atau proyek jangka panjang, 90% pengguna masih lebih percaya manusia daripada AI. Terus gimana dong solusinya? Gimana cara nyebrang jurang ini? Nah, studi ini juga ngelihat perusahaan yang 5% berhasil tadi sama vendornya. Pendekatan mereka beda. Pembeli AI yang sukses itu nggak kayak beli software biasa. Mereka lebih kayak klien BPO, Business Process Outsourcing. Maksudnya gimana tuh? Jadi mereka nuntut kustomisasi yang dalam banget, spesifik buat alur kerja mereka. Dan nilai vendornya itu berdasarkan hasil bisnis nyata. Misalnya, biaya operasi turun sekian %. Bukan cuma benchmark teknis AI-nya jago atau enggak. Terus dari sisi vendornya, Vendor yang sukses itu biasanya fokus ke kasus penggunaan yang spesifik banget, tapi nilainya tinggi, narrow but high value. Mereka nggak nyoba ngerjain semuanya. Solusinya terintegrasi dalam ke alur kerja klien. Dan yang paling penting, mereka bangun sistem yang bisa belajar dari feedback dan konteks. Ini kuncinya buat ngatasin kesenjangan pembelajaran. masuk akal. Satu lagi yang menarik, studi ini nemuin kalau kerjasama strategis sama vendor luar itu kemungkinan berhasilnya 2 kali lipat loh, 67% dibanding bikin sendiri di internal 33%. Mungkin karena vendor spesialis lebih fokus ya. Oke, pertanyaan penting lainnya nih. Dampaknya ke pekerjaan gimana? Udah mulai ada PHK massal gara-gara Gen AI ini. Menurut studi MIT ini sih, sejauh ini dampaknya ke PHK masih terbatas. Kalaupun ada, itu lebih banyak di fungsi yang emang udah sering di-outsource, kayak customer service atau administrasi data. Oh gitu. Itu pun pengurangannya rata-rata cuma 5-20% di fungsi itu, di perusahaan yang kena dampak. Jadi, ya belum ada gelombang PHK gede-gedean gara-gara Gen AI. Tapi ada perubahan lain kan? Ada. Yang berubah itu kriteria rekrutmen. Perusahaan sekarang mulai banget nekenin pentingnya literasi AI. Anda diharapkan ngerti cara pakai AI, minimal dasarnya lah. Jadi skill baru yang wajib ya? Bisa dibilang gitu. Khususnya di sektor teknologi sama media, lebih dari 80% eksekutif di sana udah antisipasi bakal ngurangin jumlah rekrutmen dalam 24 bulan ke depan. Mungkin karena produktivitas naik atau butuh skill beda. Studi ini juga ngelihat ke depan kan ya? Ada konsep AI agentic sama jaringan agentic, apaan tuh? Betul. MIT ngelihat ini sebagai arah selanjutnya buat ngatasin keterbatasan AI sekarang. AI agentic atau agentic AI itu sistem AI yang dirancang khusus. Dia punya memori persisten, jadi bisa ingat info jangka panjang. Oh, nggak lupa lagi ya? Nah, itu. Terus dia punya kemampuan belajar berkelanjutan, jadi terus belajar dari interaksi baru. Dan dia punya otonomi buat koordinasi tugas kompleks. Bahkan mungkin kerjasama sama AI lain. Butuh infrastruktur, protokol standar gitu. Studi ini nyebut contoh Nanda, MCP, A2A. Anggap aja kayak bahasa atau aturan main, biar AI beda-beda bisa ngobrol dan kolaborasi. Jadi AI-nya lebih mandiri dan belajar terus ya? Tepat. Visi besarnya itu jaringan agentic, agentic web, di mana agen-agen AI otonom ini bisa saling nemuin, negosiasi, dan koordinasi kerjaan di internet. Ini dianggap solusi potensial buat nutup kesenjangan pembelajaran tadi. Wah, keren juga ya. Tapi studi ini juga ngasih peringatan. Jendela kesempatan buat adopsi sistem yang bisa belajar kayak gini mungkin nggak lama. Perkiraannya sekitar 18 bulan ke depan. Kenapa gitu? Karena setelah itu, perusahaan mungkin udah kekunci sama vendor pilihannya.
Biaya pindah, switching cost, bakal tinggi banget kalau sistem AI-nya udah dilatih pakai data spesifik perusahaan. Oke. Ini kontras banget ya. Di satu sisi, studi MIT bilang implementasi AI susah karena kesenjangan pembelajaran, tapi di sisi lain, raksasa teknologi malah kayaknya ngegas terus, investasinya gede-gedean. Contohnya berita dari Elon Musk nih. Iya, Elon Musk baru aja umumin rencana ambisius banget. Bikin perusahaan baru namanya Microheart. Plesetan Microsoft ya kedengarannya. Aha, iya. Tapi serius nih. Serius banget. Tujuannya bikin perusahaan software yang sepenuhnya basisnya AI. Nyambung ke startup AI dia yang lain, xAI. Konsepnya gimana tuh? Apa nyambung ke AI agentic tadi? Bisa jadi ini manifestasi awalnya ya, tapi skala super gede dan terpusat. Konsep Microheart itu katanya mau pakai ratusan agen AI spesialis, ada yang jago coding, bikin gambar video, paham bahasa, semuanya kerja bareng. Nah ini bakal bergantung banget sama dua hal, chatbot canggih xAI si Grok, sama superkomputer raksasa namanya Colossus yang lagi dibangun. Colossus? Ya, katanya bakal pakai jutaan GPU kelas enterprise dari Nvidia. GPU itu kan otaknya pemrosesan data masif buat AI ya. Ini nunjukin level investasi komputasi yang ya ekstrim banget. Cuma pemain raksasa yang sanggup kayaknya. Ngomongin soal kebutuhan komputasi gede ini, ada berita lain kan? Soal Google sama Meta. Bener banget. Kebutuhan infrastruktur AI yang masif ini nggak cuma buat proyek visioner kayak Microheart, tapi juga buat kebutuhan sekarang. Berita terbaru, Google katanya dapat deal lebih dari 10 miliar dolar buat 6 tahun dari Meta. 10 miliar dolar. Buat apa Meta bayar segitu ke Google? Kan mereka saingan. Buat sewa Google Cloud. Sebagian besar buat infrastruktur AI-nya Meta. Meta sendiri lagi investasi AI gila-gilaan. Anggaran 2025-nya aja 114 sampai 118 miliar dolar. Wow. Buat ngembangin model lama mereka sama integrasi AI di semua layanannya. Saking gedenya ambisi mereka, mereka butuh semua kapasitas cloud yang ada, bahkan dari saingan kayak Google. Ini nunjukin kebutuhan infrastruktur AI sekarang udah gede banget. Tapi di tengah investasi gede ini, ada kabar Meta malah ngerem rekrutmen di divisi AI ya? Kok bisa? Iya, ada laporan Meta sementara stop rekrutmen baru di beberapa bagian AI. Ini setelah mereka restrukturisasi internal, sama setelah perang talenta AI yang gila-gilaan. Perang talenta? Iya, Meta kan agresif banget rekrut pakar AI dari pesaing. Katanya Zuckerberg sampai turun tangan langsung, nawarin gaji fantastis, 9 digit dolar gitu. Terus kenapa sekarang stop? Bi aja. Meta sih bilangnya ini bagian perencanaan organisasi dasar aja, tapi ya bisa jadi sinyal tekanan biaya juga. Perang talenta AI ini bikin biaya kompensasi, terutama yang basis saham, naik gila-gilaan. Mungkin ada kekhawatiran ini bisa ganggu profit pemegang saham. Jadi meskipun jor-joran di infrastruktur, biaya orangnya juga harus diatur ya? Kurang lebih gitu, ini nunjukin kompleksnya ngelola bisnis AI, bahkan buat raksasa teknologi. Oke, jadi kalau kita rangkum nih buat Anda, kelihatan jelas banget ada gap besar antara hype AI sama kenyataan implementasi di banyak perusahaan. Studi MIT nunjuk kesenjangan pembelajaran jadi masalah utama. Iya, AI enterprise sekarang sering gagal belajar dari konteks. Tapi ada harapan juga, solusi dari sistem yang lebih custom, fokus, dan bisa belajar. Seringkali lewat partnership atau malah dari inisiatif karyawan sendiri lewat shadow AI. Sementara itu, Big Tech kayak xAI sama Meta malah makin ngebut dengan investasi infrastruktur supermasif. Kayak mau ngatasin keterbatasan AI pakai skala dan kekuatan prosesor aja. Mereka juga pusing sama perang talenta. Pelajaran utamanya buat Anda mungkin, AI sukses itu bukan cuma soal teknologi canggih, tapi gimana bikin teknologi itu belajar dan adaptasi sama kebutuhan spesifik bisnis Anda. Dan seringkali, mulai dari back office, itu ide bagus. Kontras banget ya, antara gagal 95% di enterprise sama taruhan miliaran dolar Big Tech. Menarik banget sih. Nah, sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda renungkan, studi MIT tadi nyinggung soal jaringan agentik atau agentic web di masa depan. Ekosistem di mana AI otonom bisa interaksi dan kolaborasi sendiri. Kalau ini beneran terjadi nih, pertanyaannya bukan lagi cuma gimana kita pakai AI sebagai alat, tapi gimana kita siap-siap buat interaksi dan kerja bareng sama sistem otonom ini. Apa artinya buat cara kita belajar, inovasi, dan bersaing ke depan.
Sekian dulu eksplorasi kita kali ini ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.